Perkenalkan, nama saya Ginanjar Haji Pangestu. Saya dari program studi S1 Fisioterapi. NIM saya 19 10 30 10 26. Saya dari kelas 3A3. Sini saya akan menjelaskan VO2 max. Apa itu VO2 max? VO2 max adalah volume oksigen maksimal. Nah, apa itu definisinya? Definisinya yaitu beberapa oksigen yang dapat ditampung oleh jantung kita pada saat berolahraga. Volume oksigen maksimal yang bisa dipompa oleh jantung kita ketika kita sedang berolahraga. Ketika kita sedang berolahraga, semua otot pada tubuh kita itu dia bekerja semuanya dan mereka berkontraksi dengan membutuhkan asupan oksigen. Oksigen bisa mencapai keseluruhan bagian tubuh kita karena jantung memompa darah yang mengandung oksigen kemudian disebarkan ke seluruh tubuh kita. VO2 max ini adalah suatu tingkatan mengukur kemampuan tubuh kita yang dia adalah suatu tingkatan kemampuan tubuh yang dinyatakan dalam liter per menit atau mililiter per menit per kilogram berat badan. Nah, tingkat rendahnya VO2 max seseorang itu berhubungan dengan kemampuan beraktivitas seseorang. Nah, semakin tinggi kadar VO2 max seseorang, maka tingkat aktivitasnya semakin tinggi dan tingkat kelelahannya semakin rendah. Lalu, kadar VO2 max berhubungan dengan kemampuan kerja otot seseorang. Jika seseorang melakukan kerja, makin berat kerja yang dilakukan, makin tinggi konsumsi oksigennya. Nah, jumlahnya otot yang terlibat dalam kemampuan otot untuk memanfaatkan oksigen yang dipasok dipengaruhi oleh massa otot. Semakin besar massa otot, rangka yang diberikan beban kerja, semakin besar potensi untuk meningkatkan ambilan oksigen. Nah, untuk kemampuan jaringan mengambil oksigen berbeda-beda sesuai dengan kemampuan ekstraksi oksigennya atau tingkat VO2 max-nya. Nah, semakin tinggi VO2 max-nya, maka semakin lama kemampuan otot melakukan kerja, artinya otot tidak cepat lelah. Nah, untuk latihan aerobik ini adalah latihan yang menggunakan energi yang berasal dari pembakaran dengan oksigen dan membutuhkan oksigen tanpa menimbulkan hutang oksigen yang tidak terbayar. Contohnya itu latihan aerobik. Nah, latihan aerobik itu ada lari, jalan, treadmill, bersepeda, renang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penentu VO2 max. Yang pertama, kemampuan sistem pengaliran oksigen. Dalam kapasitas ini ada beberapa hal yang mempengaruhi seperti kekuatan jantung, tingkat volume darah, tingkat massa jenis kapiler dalam otot, dan tingkatan massa jenis mitokondria di dalam sel otot. Yang berikutnya itu ada kecepatan. Nah, faktor ini kapasitasnya itu untuk mengikat serat otot dalam jumlah yang cukup secara simultan. Semakin banyak jaringan otot yang aktif, maka banyak oksigen yang dibutuhkan. Bagaimana sih caranya kita untuk meningkatkan VO2 max? Nah, cara untuk meningkatkan VO2 max itu kita bisa latihan secara interval. Nah, latihan secara interval itu adalah sebelum melakukan interval 30/30, lakukan pemanasan dengan isi seperti jogging lah sekitar 10 menit, berlari 30 detik di pace tercepat yang kita itu bisa tahan sekitar 6 menit di lomba. Lalu kita tuh mengurangi kecepatan selama 30 detik dengan
isi jogging. Nah, habis itu kita tuh melakukan kombinasi berlari cepat dan lambat selama 30 detik tersebut dengan berulang-ulang. Setidaknya tuh masing-masing dilakukan hingga 12-20 kali. Untuk meningkatkan level latihan yang lebih tinggi, ganti latihan 30/30 menjadi 60/60. Nah, bisa dimulai dengan ya sedikitnya tuh sebanyak 6 kali. Nah, latihan interval menanjak tuh yang lebih pendek selama 20-90 detik. Itu tuh bermanfaat untuk meningkatkan tenaga, kekuatan, dan kecepatan. Nah, tapi kan nanti kita ingin meningkatkan VO2 max. Nah, maka memerlukan jarak yang lebih panjang. Ya kira-kira tuh sekitar 2-3 menit lah. Lalu dalam berlatih interval panjang ini memerlukan pemanasan dahulu, yaitu pemanasannya ya seperti isi jogging tadi sekitar 10 menit. Nah, setelah itu tubuh kita sudah siap lah untuk melakukan berlari menanjak dengan kecepatan yang lebih tinggi sekitar 3 menit. Nah, lalu kembali turun ke posisi awal dengan berlari ringan. Nah, lakukan pengulangan dengan waktu yang sama, jadi itu kita mengulang-ulang. Nah, dalam latihan kita harus memperhatikan kondisi masing-masing sebelum berlatih. Nah, ada menu latihan yang bisa disesuaikan dengan tingkat kebugaran masing-masing seperti Harvard Test. Apa sih Harvard Step Test itu? Nah, Harvard Step Test itu pengukuran yang paling tua untuk mengetahui kemampuan aerobik yang dibuat oleh Brauha pada tahun 1943. Nah, ada beberapa istilah seperti kemampuan jantung paru-paru, daya tahan jantung paru-paru, terus ada aerobic power, terus ada cardiovascular endurance, ada cardio respiration endurance, dan kebugaran aerobik yang mempunyai arti yang kira-kira tuh sama. Nah, penelitian ini dilakukan di Universitas Harvard, Amerika Serikat. Jadi nama tes ini dimulai dengan nama Harvard. Inti dari pelaksanaan tes ini adalah dengan cara naik turun bangku selama 5 menit. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke pelaksanaan. Pelaksanaannya itu yang pertama itu tingkat bangku 20 feet 50 cm lah. Nah, yang kedua itu irama. Kita itu menggunakan irama langkah pada waktu naik turun bangku. Nah, naik turun bangku itu 30 langkah per menit. Jadi 1 langkah setiap 2 detik. Yang ketiga itu 1 langkah terdiri dari 4 gerakan hitungan. Nah, untuk hitungannya tuh 1 tuh jadi salah satu kaki diangkat, ya boleh kanan atau kiri terlebih dahulu, tetapi kita itu tetap konsisten. Kemudian menginjak bangku, asumsinya itu kaki kanan. Nah, untuk hitungan kedua kaki kiri diangkat, lalu berdiri tegak di atas bangku. Kemudian hitungan ketiga kaki yang pertama menginjak bangku pada hitungan 1, asumsi kaki kanan, dan itu diturunkan kembali ke lantai. Untuk hitungan keempat tuh kaki kiri itu kita turunkan ke lantai dan kita itu berdiri tegak seperti sikap semula. Nah, yang selanjutnya itu yang keempat itu ada ganti langkah diperbolehkan, tetapi itu tidak lebih dari 3 kali. Nah, yang selanjutnya itu ada yang kelima itu supaya irama langkah stabil, maka digunakan alat
alat metronomi. Nah, yang keenam tuh ada naik turun bangku itu dilakukan selama 5 menit. Saat aba-aba stop, tubuh harus dalam keadaan tegap. Kemudian duduk di bangku tersebut dengan santai selama 1 menit. Nah, yang ketujuh tuh kita hitung denyut nadi atau DN. Nah, orang itu dicoba atau ditesti selama 30 detik, dicatat sebagai denyut nadi 1. Selanjutnya tuh yang ke-8 tuh 30 detik, kemudian hitung kembali denyut nadi, testi selama 30 detik, dicatat sebagai DN2. Nah, yang ke-9 tuh 30 detik, kemudian hitung kembali denyut nadi, testi selama 30 detik, dicatat sebagai DN3. Yang ke-10 itu setelah mendapatkan denyut nadi 1, 2, dan 3, maka data tersebut dimasukkan ke dalam rumus indeks kebugaran yang selanjutnya dikonferensikan sesuai rumus yang dipilih. Terus yang ke-11 itu apabila testi tidak kuat melakukan naik turun bangku selama 5 menit, maka waktu lama naik turun bangku tersebut dicatat, lalu denyut nadinya itu